Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jiwan, kembali lagi bersama saya Habi Sofwan di podcast Jiwan TV, Inspiring Creativity and Education. Nah Sobat Semansa, sekarang Habi gak sendirian nih. Habi ditemani sama rekan Habi. Boleh dong rekan Habi ini memperkenalkan dirinya? Baiklah, perkenalkan saya Fakri Wildan, berasal dari kelas 11 F8. Saya bekerja di bidang podcast. Nah, Fakri, sekarang kita nggak lagi sendirian nih. Nah, kita ditemani sama anggota dari PIKR. Nah, boleh dong anggota PIKR ini, kakak-kakak dan abang-abang untuk perkenalannya kepada sobat-sobat kita. Mulai dari siapa dulu nih, Kak? Ya. Perkenalkan, aku Azifa. Nah, di sini aku bareng teman aku. Kenalin, aku Faizal Novianto. Aku bisa dipanggil sebagai Ajo. Oh, berarti kita bisa memanggil Azifa sama Ajo. Ya. Bentar. Kok dipanggilnya Ajo ya? Kan namanya Faizal. Atau mungkin ada sejarahnya atau gimana gitu. Boleh dong Ajo menjelaskannya. Jadi sejarahnya itu dari awal kelas 8. Jadi aku tuh dulu punya mama. Jadi mama aku tuh beriin aku gelar Rajo Alam. Dan teman-teman aku itu biar gampang manggilnya, dipanggilnya Ajo. Wah, Ya. sejarah yang menarik nih teman-teman. Nah, mungkin dari Fakri ingin menanya nih ke teman-teman kita dari PIKR. Nah, teman-teman di rumah kan pada belum paham nih apa itu PIKR. Bisa nggak Ajo jelasin apa itu PIKR? Oh boleh. Jadi saya sebelumnya aku mau betulin dulu cara pembacanya. Jadi PIKR itu bacanya bukan PIKR, tapi bacanya PIKR. Nah, jadi PIKR itu sendiri merupakan singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana PIKR tersebut diciptakan atau dibentuk dari kita dan untuk kita. PIKR di sini berfungsi untuk menginformasikan kepada teman-teman sebaya kita lebih mendalam lagi untuk untuk pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja misalnya, atau merencanakan untuk masa depan selanjutnya. Oh, gitu. Jadi bisa kita bulatkan bahwa PIKR itu adalah dari kita untuk kita gitu ya. Ya benar. Nah, kalau kita boleh tahu nih Ajo dan Ziva, Ya. tugas dari PIKR itu apa aja sih? Nah, Habi, tugas dari PIKR di sini adalah untuk menginformasikan atau mengedukasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi remaja atau mengenai kesehatan mental pada remaja tersebut yang mungkin dialami oleh kalangan kita semua. Oh, berarti kalau seandainya kita ada depresi ini atau ada nggak tahu nih tempat cerita gitu, bisa dong cerita ke Ajo atau Nazifa? Tentu bisa dong. PIKR kan ada untuk kita. Wah, boleh. Ya. Dan apa saja sih manfaat saat kita masuk ke PIKR? Tentunya kalau kita masuk PIKR itu ada beberapa impact atau keuntungan yang dapat kita peroleh. Salah satunya kita dapat mendengarkan atau dapat menjadi tempat cerita bagi teman-teman kita. Selain itu kita juga mungkin memiliki persiapan untuk mengikuti beberapa kegiatan kita seperti Duta Genre. Di situ kita akan dilatih bagaimana caranya public speaking, bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan baik dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, Ziva dan Ajo, di usia-usia sekarang ini ya, di usia kita ini kan rentan nih terkena depresi lah, insecure lah. Jangan buat teman-teman dulu, kita aja nih. Misalnya Abi, pas tadi melihat badan bisa insecure lah, ini lah, itulah gitu. Nah, apa sih peran PIKR untuk menangani masalah remaja ini? Kan rentan soalnya masalah ini, apalagi depresi. Nah, PIKR di sini memiliki peran penting dalam hal tersebut. Mengapa? Karena kalau misalnya jika teman-teman kita konseling ke kita, mungkin dia lebih leluasa atau nyaman dalam bercerita, bisa meringankan beban overthinkingnya atau bisa bercerita apa sih keinsecurannya selama ini. Mungkin temanku bisa. Nah, benar juga. PIKR dapat hadir di sini sebagai solusi atau memberikan solusi kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa teman yang memiliki statement buruk ya mengenai BK. Mungkin ada teman yang beranggapan kalau BK itu tempat yang seram atau tempat orang yang bermasalah. Jadi kami mungkin bisa menjadi tempat awal bagi teman-teman untuk bercerita sebelum bercerita ke BK. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin merasa malu nih buat yang punya masalah hidup, merasa malu nih buat bercerita ke guru, mungkin bisa bercerita ke anggota PIKR kita. Ya, nah, Sebelum ke guru BK. Oke. Nah, apakah yang dibahas di PIKR ini cuma tentang remaja saja? Selain tentang remaja, mungkin juga tentang kebersihan atau kedutaan, kita nggak ada yang tahu nih. Ya, jadi PIKR itu tidak hanya tentang konseling atau curhat-curhat tentang seputar remaja saja.
Jadi PIKR itu juga punya beberapa proker yang dapat menunjang beberapa soft skill yang ada pada teman-teman sekalian. Mungkin kita tahu apa aja proker kita. Nah, beberapa proker dari PIKR di sini adalah konseling sebaya, lalu memperingati hari-hari nasional, misalnya Hari Remaja, Hari Gizi, dan Hari Nikah Nasional. Lalu ada juga konten-konten edukasi di setiap bulannya, dan berbagai kegiatan proker yang ada di PIKR. Nah, selain itu, PIKR juga mempersiapkan teman-teman sekalian untuk mengikuti Duta Genre. Nah, di sini PIKR akan membantu teman-teman sekalian untuk melatih public speaking, melatih pengetahuan kita mengenai edukasi, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi yang dibahas di PIKR ini bukan tentang remaja saja ya teman-teman. Ya. Jadi kita cukup banyak lah ya yang dibahas di PIKR ini dan bisa untuk persiapan untuk masa depan nanti. Ya. Nah, Ziva dan Ajo, sebenarnya nih, Ami merasa yakin gitu. Wah, teman-teman semua ini pasti kepengen buat masuk PR, tapi nggak tahu modal apa aja yang dibutuhkan. Nah, kita boleh tahu nggak sebenarnya buat masuk ke PR ini apa aja nih modal yang kita butuhkan? Nah, jadi ada beberapa modal yang kita perlukan untuk masuk PR nih, Pak. Jadi yang awalnya itu tentunya harus ada niat. Kalau kita ada niat tetapi untuk mengikuti PR, tentu kita akan mengikuti semua prosedur atau semua kegiatan yang diadakan PR. Dan yang kedua itu ada tanggung jawab. Tentu ketika kita dikasih tanggung jawab atau dikasih suatu kepercayaan, tentu kita harus bisa menjaganya. Dan untuk yang ketiga adalah skill public speaking. Karena untuk public speaking itu kita teman-teman PR ini berkesempatan untuk mengikuti Duta Genre. Jadi untuk itu bisa melatih di sini, bisa belajar lagi lebih banyak tentang berpublic speaking yang baik. Berarti memang modal yang kita butuhkan buat masuk PR itu apa aja tadi? Niat, tanggung jawab, dan public speaking. Nah, buat masuk PIKR nih, apakah harus mempunyai penampilan yang ganteng atau cantik? Biasanya kan dalam fase sekolah teman-teman kita ini kadang merasa insecure, apalagi soal penampilan gitu. Nah, jadi menurut aku, ganteng dan cantik itu merupakan hal yang relatif. Semua memiliki penilaiannya tersendiri. Namun, ganteng dan cantik pun tidak dapat menentukan bagaimana kita di masa depan. Nah, benar, karena setiap kita itu memiliki kelebihannya masing-masing. Tentu kita itu akan dihargai sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kita harus menjadi ahli di bidang kita tersebut agar kita dapat dihargai dan dapat menjadi lebih baik di masa depan. Oh, jadi penampilan yang ganteng itu nggak ngaruh, nggak menjadi patokan. Intinya kita itu menarik gitu. Ya, kita harus menarik dan berpenampilan serapi mungkin. Oke. Ada nggak nih slogan dari teman-teman PIKR? Jadi kami di PIKR itu Bang ada slogannya. Jadi slogan itu bunyinya tuh karena PIKR rumah kita. Jadi gerakannya tuh kayak gini. Karena PIKR rumah kita. Oh, bisa kita cobain sama dong. Bisa dong. Nah, siapa nih yang bakal ngasih kode? Nah, biar Ajo ngasih kodenya, Bang. Oke. Karena PIKR rumah kita. Oke. Nah, oh ya, sebelum kan kita udah bincang nih, banyak nih kita bincang dari A sampai B gitu. A sampai Z. Iya. A sampai B. Iya, Bang. Nah, jadi sebelum kita tutup nih, mungkin dari Ajo dan Ziva ada mau ngasih kata-kata kepada teman-teman kita. Mungkin dari teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sering ngerasain overthinking atau sering ngerasain insecure, sebaiknya teman-teman itu menguranginya. Karena setiap kita itu berharga dan setiap kita itu memiliki kelebihan kita masing-masing. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, jika kamu menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka ikan tersebut akan merasa bodoh selamanya. Jadi oleh karena itu, bagi teman-teman semuanya, jangan paksakan teman-teman itu menjadi diri orang lain. Jadilah diri teman-teman sendiri. Karena teman-teman sendiri itu berharga dan teman-teman itu memiliki keunikannya masing-masing. Intinya, be yourself. Jadilah diri sendiri. Wah, Bang sangat memotivasi. Nah, teman-teman, jadi kita kan sudah berbincang cukup lama ya dengan anggota PIKR. Iya. Jadi kita dapat membuat kesimpulan bahwa mungkin ada teman-teman yang merasa malu untuk sharing ke guru BK. Mungkin kalian bisa sharing ke anggota PIKR. Dan juga kalau teman-teman ada ingin melatih public speaking atau ingin masuk ke kedutaan gitu, mungkin teman-teman bisa meluapkan bakatnya itu di PIKR gitu. Ya. Dan sesuai pesan Ajo tadi nih, apa tadi Jo? Sesuai kata Albert Einstein ya Bang.
Ya. Karena kita itu semuanya hebat. Jika kamu menilai ikan dari caranya memanjat pohon, maka ikan tersebut akan merasa bodoh selamanya. Jadi cukuplah menjadi diri kita sendiri dan jangan paksakan untuk menjadi orang lain. Oke, mungkin sekian aja podcast dari kami. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa buat menantikan podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Ada di bawah. Ada di bawah. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.